Sebentar, ini saya punya speaker tidak masuk. Sebentar, saya set dulu ya. Ini speaker harusnya ke headphone saya. Oke, ya, oke. Sorry, saya ganti dulu sebentar ya. Oke, ya ini ya create-nya dan akan muncul ya 8 kombinasi aku adalah dosen sampai dia bukan mahasiswa di sana. Oke, jadi, 8 persis ya dan tidak lebih dan tidak kurang ya. Ini udah kita juga jelaskan bahwa kalau Anda menyusun dengan pola yang benar seperti ini, harusnya keluar ya, 8 kombinasi. Oke, ini untuk jawaban yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, ya ini diminta kita mengubah ya DCG dalam soal A1 tadi ke notasi standar prolog. Ya, kita tahu ya bahwa yang namanya DCG itu bukan notasi standar prolog dan sebenarnya soal ini meminta Anda untuk menyusun, menggambarkan search tree ya. Jadi kalau kita ingin menyusun search tree, menggambarkan search tree, kita nggak bisa pakai notasi DCG. Jadi kita harus balikan dulu ke notasi standar prolog. Nah, notasi standar prolog ini apa? Notasi yang menggunakan div list itu ya, difference list. Dan ini kita konversi dulu dan ini jawabannya ya. Jadi kita tadi sudah nulis di DCG-nya seperti ini. Ini ya standar notasi standar dari prolognya. Dan ya, Anda bisa ingat-ingat lagi ya. Jadi ini sudah kita juga bahas ya di pertemuan ya setelah UTS ya, persis setelah UTS itu di pertemuan 8. Jadi string, subthread, dan obj ini kalau kita balikan ya nanti ada ya beberapa argumen di sini ya. A minus D, kemudian ini hanya linkingnya aja ya. Dari A ke D, A menuju D di sini. Dan A menuju D di sini di linking dengan ya mulai dari A ke B, B ke C ke D ya. Jadi kalau kita lihat ujung-ujungnya ya A ke D seperti ini. Ini pola notasi standar yang menggunakan difference list di sini. Dan ini berlaku untuk pola di mana DCG-nya itu ya non-terminal ke non-terminal seperti ini ya. Nah, khusus untuk yang non-terminal ke terminal seperti ini, kita tidak menggunakan pola notasi standar seperti ini, tapi langsung saja seperti ini ya. Ini fakta lah istilahnya ya. Fakta di mana kita masukkan sub, dan akunya ini kita masukkan dan kita kombinasikan dengan satu variabel. Ini silahkan saja Anda pakai variabel apapun di sini, selama dia huruf besar, oke, X besar. Kemudian ada operator pipe di sini, kemudian minus X di sini ya. Minus dari variabel yang kita pakai di sini. Oke, ini berlaku untuk juga sub ataupun predikat objek yang lain dan masukkan saja aku dia adalah bukan dosen mahasiswa di sini. Nah, ini udah kita jadikan ya notasi standar. Jadi kalau Anda bisa mengkonversi DCG ke notasi standar ini, Anda bisa kita benarkan ya jawabannya. Oke, kemudian kita tulis lagi dan ya, ini kita pakai nanti untuk menggambarkan search tree-nya string dia bukan mahasiswa ya. Dan ini sekaligus untuk memastikan apakah string ini gramatikal atau tidak. Ya, kalau kita jalankan dengan ya di konsol Prolog ini true ya, artinya memang ya ini memang sudah menjadi spek soal istilahnya ya, dia bukan mahasiswa itu sudah merupakan bagian dari string yang memang harus di-create ya. Oke, ini sudah true ya dan ini gambar dari search tree-nya. Jadi kita lihat ya, string dia bukan mahasiswa, kemudian ada list kosong. Kalau kita lihat dari notatif standar yang tadi kita gambarkan, ini string minus A minus D, sorry ya, string A minus D. Jadi A ini dan D ini mewakili apa? Di sini mewakili ya A ini mewakili dia bukan mahasiswa, D itu adalah mewakili list kosong di sini ya. Jadi kita bisa masukkan seperti ini ya. Dan A tadi sudah kita masukkan ya di standar prolog ataupun standar notasi prolog ini sebagai argumen dari sub ya di sini ya. Jadi Anda bisa lihat dia bukan mahasiswa di sini. Sementara list kosong ini D ya, ini masuk ke OBJ ya, argumen dari OBJ ya yang merupakan ada di sini ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita pakai standar notasi dari prolog ya gambarnya seperti ini. Dan bagaimana kita meng-clue B ataupun C? Ya, clue dari B kita bisa lihat dengan melihat dari ya sub yang ada di sini ya. Kalau kita lihat ya dia ya yang dipakai di sini ya artinya kita sub dia di sini. Maka X atau ya dalam hal ini X yang ada di sini ya yang merupakan atau berpadanan dengan B di sini ini merupakan ya tail dari list yang ada di sini ya. Ya, kalau kita lihat list yang ada di sini kalau kita sandingkan dengan yang ada di sini ya ini sebenarnya A ya.
dia, kemudian ada tailnya. Jadi kalau kita ingin meng-clue B, ya ambil saja tail dari ya dia bukan mahasiswa di sini ya. Jadi kalau kita lihat ya list ini kalau headnya dia maka tailnya apa ya bukan mahasiswa ya. Inilah yang menjadi atau berunifikasi dengan B di sini. Jadi kita bisa dapatkan B itu bukan mahasiswa di sini. Oke, ini sudah bisa dipastikan dan kita sudah bisa mengekstrak tailnya. Kita nggak perlu tulis lagi sub di bagian bawah di sini. Kita cukup tulis spread-nya saja, predikatnya. Dan karena di sini B eksis, ya di sini masukkan lagi ya B di sini ya, bukan mahasiswa ya. Nah, bagaimana meng-clue C? C juga sama ya, meng-clue-nya dengan melihat tail dari bukan mahasiswa di sini ya. Jadi ya bukan itu adalah head-nya, maka mahasiswa akan menjadi tail-nya. Dan otomatis C akan berunifikasi dengan mahasiswa di sini. Oke, di level berikutnya kita nggak perlu tulis lagi predikatnya di sini, objeknya aja langsung. Dan tadi udah kita lihat C itu adalah mahasiswa, maka mahasiswa masuk sini ya, mahasiswa di sini. Nah, sekarang kita ingin mencari D. Sebenarnya D udah ketahuan ya. D itu adalah ya list kosong ya. Dan ini hanya untuk memverifikasi saja bahwa benarkah list kosong ini merupakan tail dari list mahasiswa. Ya, ini hanya satu ya. Ini satu list yang single member ya. Jadi mahasiswa menjadi head dan list kosong akan menjadi tail ya. Dan cocok ya. Jadi list kosong dengan list kosong ini berunifikasi ya. Artinya di sini D ya konsisten dia berunifikasi dengan list kosong. Artinya ya ini bisa dipastikan ya penalarannya adalah true ya di sini ya kira-kira seperti itu. Ya, ini ya gambarannya ataupun jawabannya untuk nomor 2B ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk nomor 3A3 ini ada sejumlah soal dan ini ya ini main ringkas ya, respons dan penjelasan ringkas saja. Ya, oke kita bahas saja. Oke, 12 is 12 ya. Ini jawabannya ya kalau Anda jalankan harusnya error ya. Ya, kita tahu ya. Is ini adalah satu predikat yang meminta di sebelah kanannya. Ini angka atau ekspresi aritmetik. Kalau operasi aritmetik oke, tapi kalau bukan, artinya di sini misalnya seperti atom, ini nggak bisa dioperasikan, maka muncul error ya. Alasannya karena ini adalah bukan operasi aritmetik ya. Ya, seperti itu juga bisa alasannya. Apapun alasannya yang ya substansinya mengena seperti ini ya kita bisa benarkan. Kemudian 12 is 12 angka di sini. Oke, ini oke ya, karena di sini angka, sebelah is ini adalah angka, ini nggak ada masalah. Sekarang kalau sudah aritmetiknya oke, tidak masalah, kita unifikasikan 12 ini dengan atom 12 yang ada di sini. Ya kita tahu ya, atom dengan angka tidak bisa berunifikasi, maka harusnya jawabannya adalah false ya, atom versus number arithmetic di sini. Ya, unifikasi yang gagal ya kira-kira seperti itu. Kemudian 12 sama dengan 12 ya. 12 ini huruf besar, ini adalah variabel. Ini atom ya dan sama dengan yang adalah unifikasi. Jelas ini unifikasi biasa aja sih ya antara variabel dengan atom ya. Jadi responsnya 12 sama dengan 12 seperti ini dan unifikasinya atau alasannya adalah unifikasi di sini. Oke, kemudian oke. Untuk 12 sama dengan titik 2 sama dengan 2 kali 6, ya ini komparasi kesamaan matematik ya, jadi true ya. Ini kiri kanan dihitung ya, diambil apa namanya angkanya, ya 2 kali 6 12 dan memang sama ya, jadi hasilnya adalah true di sini. Kemudian untuk 12 dengan 2 di underscore kali underscore belas ya ini ditanyakan ketidaksamaannya ya ini jelas ya ini sama-sama atom sih sebenarnya tapi emang nggak sama dan kebetulan yang ditanyakan adalah ketidaksamaannya ya jelas akan hasilnya true ya kira-kira. Nah ini untuk yang quote and quote ya ini udah kita pelajari bahwa dalam prolog ada beberapa ya pengistimewaan atau pengkhususan untuk ya katakanlah atom yang di quote seperti ini dianggap sebagai atom yang sama tanpa quote ya. Jadi ini untuk menanyakan apakah dia sama ya jelas sama ya. Ini kesamaan terms ya komparasi kesamaan terms. Kemudian ini untuk list ya. Dan kalau kita lihat ya mungkin kalau Anda coba di Swi Prolog nggak jalan ya, Anda harus mengganti titik ini dengan ya 5 simbol kombinasi pengganti titik yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Ya ini sebenarnya adalah list yang dinotasikan dalam bentuk complex terms ya. Jadi
ya isinya adalah head dan tailnya kalau memang masih berbentuk list harus dirombak lagi sampai ujungnya menghasilkan kombinasi head dan tail seperti ini. Dan ini adalah variabel dan ya responsnya adalah 12 sama dengan ya listnya dikembalikan lagi ya ke bentuk user friendly-nya seperti ini ya. Dan ini ya cocok dan berunifikasi ya notasi list di sini. Dan yang terakhir ini ya sebenarnya sama aja ya. Ini masalah list juga yang dibelah dengan menggunakan pipe operator di sini menjadi head dan tail-nya di sini. Dan hasilnya ya true juga ya. Ini kesamaan komparasi terms di sini ya. Oke, seperti itu. Oke, sebentar. Ini ada gangguan sedikit. Oke. Sorry, ini ada interupsi sedikit ya. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pemrograman ya. Oke, pemrograman ya. Nomor satu ini yang terkait dengan ya DCG lagi. Tentukan semua kalimat yang mungkin dihasilkan dari DCG berikut ya. Oke, ini sebenarnya sederhana saja. Tinggal Anda copy dan paste saja ya. Ini di konsol Prolog Anda terus Anda jalankan. Ya, kalimat kemudian koma ataupun minus list kosong ya. Harusnya akan keluar ya. Ini jawabannya. Ya seperti ini ya, pria makan soto, pria makan nasi, kemudian wanita belajar matematika dan seterusnya dan 1 2 3 4 5 6 7 8 dan 8 juga. Ada 16 kombinasi yang mungkin ya. Oke, ini sudah melibatkan ekstra argumen ya. Jadi kita sudah filtrasi kata kerja dengan objeknya dengan baik di sini. Dan ini hanya mengambil hasil sebenarnya ya ke soal ataupun latihan contoh soal yang mungkin sudah kita bahas ya di pertemuan pada pertemuan kalau nggak salah pertemuan 9 ya. Oke. Kemudian di B, yang ini ada 2 ya, ada A dan B-nya. B, saya minta tolong divariasikan ya. Nasi ini menjadi nasi goreng ayam, nasi bumbu Bali ya. Kemudian soto menjadi soto Betawi, soto Madura. Ini sorry ya, ini harusnya huruf kecil ya. Dan seterusnya sampai wanita dan pria ini bahkan kombinasinya menjadi 4 ya, berdasarkan dia muda atau tuanya dan usianya ya. Oke, ini bagaimana? Ya, ini sekali lagi jawabannya tidak mengikat. Kalau bisa Anda meng-create dan hasilnya pas ya, akan kita bisa benarkan ya. Oke, ini salah satu alternatif jawaban. Jadi kita di sini bisa menggunakan tetap ya kata kerja subjek ya dan objek di sini kita sedikit variasikan ya karena objeknya sudah melibatkan beberapa variasi maka kita buat satu lagi argumen tambahan di sini objek X, Y seperti ini dan Y kita tautkan dengan keterangan objeknya di sini ya kira-kira seperti itu. Ya, ini jelas Anda bisa pakai objek, kemudian katakanlah bukan langsung seperti ini ya, tapi pakai beberapa apa namanya predikat lagi yang lain nggak ada masalah ya. Selama itu nanti bisa meng-create ya kita bisa benarkan ya. Kemudian untuk subjek ya manusia, kemudian karena tadi untuk manusia pria wanita itu harus ada atribut muda, tua dan usianya kita masukkan di sini ya, muda tua Z, kemudian usia Z. Dan Z dan Z di sini tertaut, jadi harus pas ya. Jadi jangan salah. Kemudian kata ganti tidak ada apa-apanya, tidak ada variasinya. Jadi kita langsung ke, ya mungkin yang atribut muda tua dulu ya. Yang muda menjadi muda, yang tua menjadi tua seperti ini. Dan ini nanti terlihat dengan usia ya. Muda usia 20-an, 30-an, dan tua 50-an, 60-an ya. Jadi Anda bisa lihat di sini penautan Z di sini hanya menautkan muda, tua, dan usia ini berdasarkan ya umur dan ya atribut kemudaan atau ketuaannya. Untuk kata ganti tidak ada masalah, kemudian kata kerja juga ada masalah. Menjadi objek dan keterangan objek ya, mungkin ini yang mungkin kita harus variasikan. Oke, untuk objek, kalau dia makanan, karena makanan nanti harus kita variasikan juga masing-masing nasi dan soto, maka kita harus memisahkan ya. Jadi untuk objek makanan nasi ya maka keterangan objeknya adalah goreng ayam dan bumbu Bali. Soto juga demikian sampai pelajaran juga ya matematika bahasa-bahasa sampai Jepang dan Jerman. Nah ini ya jadi Anda bisa kombinasikan dengan pola variasi seperti ini dengan menggunakan argumen ekstra secara bertahap seperti ini ya. Oke seperti itu. Oke, kemudian ya untuk nomor 2 ini soal yang terkait dengan apa namanya
eh, formal language ya, bahasa formal. Dan bahasa formal ini bagaimana meng-create-nya ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan di nomor 2 di sini. Oke, kita jawab saja langsung untuk nomor pertama A ya. Ini 1, 2, 3, 1. Ini polanya udah ketahuan ya. Ini perulangan saja sih. 1, 2, 3 seperti ini. Dan kalau ini Anda ingin tahu DCG-nya, ya ini polanya pola rekursif ya. Sekali lagi. Dan base-nya 1, 2, 3. Dan hanya diulang aja ya. Jadi 1, 2, 3 seperti ini. Kita tulis sebagai base close-nya. Dan recursive close-nya SLS di sini ya. Dan ya sebaiknya menghindari left recursive ya. Jadi kita pakai S-nya ini di sebelah kanan ya. Right recursive. Ya nggak salah juga sih sebenarnya pakai left recursive. Tapi nanti kalau pakai left recursive kita udah pahami ya. Bahwa left recursive ini biasanya nanti ya ada satu hal ya kita bisa masuk ke trap error-nya ya. Maka kita hindari ya. Anda bisa membedakan ya. Jadi ini adalah right recursive di mana S ini kita tempatkan di sebelah kanan ya, bukan di sebelah kiri ya. Dan L ini sendiri adalah 1, 2, 3 ya. Anda bisa juga mereplace ya S panah 1, 2, 3 ini menjadi S panah L seperti ini. Ini oke, nggak ada masalah ya. Jadi SL, SLS seperti itu ya. Oke, itu juga bisa dibenarkan ya. Kemudian untuk nomor B, ini polanya Anda bisa lihat ya, YYX, YYYYXX, dan seterusnya. Ya, polanya Y-nya 2 kali lipat dari X-nya, ya, jadi Y2N, XN, ya, kira-kira seperti itu. Ini mirip ya, dan ini kalau kasusnya seperti ini, kita bisa menyisipkan ya, yang base-nya di tengah-tengah ya. Nah, ini adalah pola contoh, bukan right atau left, tapi middle recursive ya, center recursive istilahnya ya. Jadi untuk base close-nya kita pakai LLR, di mana L itu Y, R itu adalah X ya, seperti ini ya. Dan ya kalau Anda lihat di sini S ini kalau kita uraikan menjadi terminal simbolnya di sini YYX lah ya, karena akan masuk ke YYX seperti ini. Nah, sementara untuk yang rekursifnya, ya kita masukkan S ini ya, base-nya yang ada di sini, di tengah-tengah di antara 2L dan R di sini ya, sehingga efeknya dia akan membentuk ya pola seperti ini ya, YYYX, X ya, ya intinya adalah ya 2 kali Y, 1 kali N lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini triknya seperti itu. Jadi Anda bisa lihat polanya dulu ya. Ya, pola ini akan bisa kita cermati apabila kita pastikan ya. Ini kayaknya mengulang berapa kali dan seterusnya ya kira-kira. Oops, sorry. Dan yang ketiga C ya, ini adalah pola yang ya berulang tapi dengan 2 pola ya, perulangannya 2 kali ya. Jadi kalau kita lihat 101, pola pertama adalah ya 101-nya di tengah tapi dijepit 10 dan 01. Satu lagi pola rekursifnya adalah pola 1 tetap di tengah tapi yang penjepitnya itu 01, 10 seperti ini. Nah, jadi kita punya 2 pola ya, tapi base-nya sama ya. Jadi 101 ya tetap base-nya di sini. Nah, rekursi tahap 1 ataupun pola 1 itu LSR ya. Jadi yang tengah ini tetap kita tempatkan di tengah. L dan R-nya kita tempatkan di kiri kanan ya. L itu apa ya 10, R itu apa 01. Jadi kalau kita pakai S yang ini kita akan dapatkan pola pengulangan yang ini tadi ya 10, 10, 101 ya. Dan satu lagi kalau kita balik sekarang R duluan ya baru L di belakang, nanti kita akan dapatkan polanya 01, 101, 10 ya. Dan ini akan berulang terus, ini akan diulang dengan pola yang di sini, pola yang ini akan mengulang pola yang di sini. Ya, jadi ya lompat satu lah ya kira-kira. Nah, ini ya, jadi jawabannya seperti ini dan ya pola-pola ini biasanya akan ya ini banyak ya kalau kita pakai dalam formal language ini dalam bahasa-bahasa ya komputer. Ini kita juga bisa modelkan dengan pola-pola seperti ini. Oke, kemudian ya yang ketiga ya ini minta kita membuat term type ya, type yang akan menunjukkan jawaban type dari ya yang mungkin lah ya, jenis yang mungkin berupa atom, number, constant, variable, simple term, complex term sampai terms ya dari sebuah term di sini. Contoh aktualnya seperti ini ya, ini mungkin yang paling enak ya, term type Joe X di sini ya. Joe itu adalah atom. Nah, secara hierarkikal atom itu berada di bawah konstan ya, maka
Joe juga merupakan konstan. Dan konstan merupakan bagian dari simple term, artinya Joe merupakan simple term juga, dan Joe secara universal ya paling atas ini merupakan terms ya kira-kira seperti itu. Oke, ini jawabannya ya untuk terms type yang langsung bisa kita pakai apa adanya dari prolog, kita pakai ya atom, number, constant, variable seperti ini. Ini saya rasa sudah kita pelajari dan kita hanya mengaitkan saja dengan pengecekan apakah X itu atom, number, atomik atau tidak ya. Jadi kalau dia memang benar demikian, maka dia akan merespon dengan atom, number, constant, variable. Nah, khusus untuk simple terms, kita bisa mendefinisikannya dengan simple terms X, buatan kita sendiri seperti ini ya. Jadi simple term kita tahu ya, ada yang konstan, ada yang variabel. Oke, yang variabel kalau kita cek X itu adalah variabel, maka ya kita pakai var ya. Dan langsung kita pakai cut di sini untuk tidak memungkinkan lagi ya backtrack ke arah pengecekan yang berikutnya ya. Ini pengecekan bawah ini untuk mengecek apakah X itu merupakan konstan atau bukan ya. Tapi ya kalau misalnya sudah di trap di var ya sudah ya. Sebaliknya kalau misalnya X merupakan konstan ya jelas di sini ya cut ini tidak efektif, maka backtracking akan masuk ke yang pengecekan yang kedua. Ini pengecekan untuk memastikan apakah X itu adalah konstan ya. Ya, satu cara sebenarnya bisa juga kita pakai atomik di sini ya, tapi satu cara yang lain adalah mengecek non-varity-nya, kemudian mengecek arity-nya ya, yaitu faktor dengan checking bahwa arity-nya 0 ya. Kalau arity-nya 0 pasti itu adalah sebuah konstan. Dan untuk complex terms, oke, ini saya rasa sudah pernah kita bahas juga ya. Dan tinggal comot aja sih sebenarnya dari latihan soal kemarin. Dan Anda juga bisa menggunakan compound ya. Ada satu predikat dalam prolog yang namanya compound untuk memastikan apakah sebuah X itu ataupun terms itu adalah complex term atau bukan ya. Oke, ini ya jawabannya dan saya rasa ini sudah saya juga share ya di e-learning ya. Silakan nanti Anda bisa pakai. Saya rasa nggak saya password ya. Anda harusnya bisa langsung buka ya. Silakan seperti itu. Saya minum sebentar ya, sorry. Oke, kemudian ya kita masuk ke review ya. Review kita sedikit untuk oke, sebentar ini ada yang udah kita pelajari ya di hari Rabu kemarin, cuts and negation. Oke, intinya pertama kemarin kita bahas backtracking ya, kemudian cut, kemudian negation ya, fail ya, kemudian kombinasi ya dari cut dan fail ya kira-kira gitu. Oke, mulai kemarin itu kita bahas dari backtrack ya. Oke, sebenarnya kita sudah secara tidak langsung sudah mengalami ataupun menyaksikan bagaimana prolog melakukan backtracking. Dan menggambarkan backtracking itu sebenarnya sederhana saja dan kita pakai search tree ya. Kita lihat bahwa prolog akan menjelajah, begitu kita query dia akan menjelajah ke rules ataupun ke fakta-fakta yang memang bersesuaian, yang sesuai dengan pencariannya. Dan kalau dia menemukan jawabannya, dia akan merespon dengan true. Kemudian kita akan di-prompt sama prolog ya. Kemudian mungkin kalau kita ingin teruskan, kita tekan titik koma. Dia akan melakukan penelusuran lanjut lah ya istilahnya. Nah, penelusuran lanjut ini biasanya juga dengan backtrack ya, sesuai dengan namanya. Dia akan melakukan pelacakan balik lagi. Karena kita tahu ya, kalau kita lihat dari hierarkinya di search tree, prolog itu ibaratnya menuruni dari sebuah pohon dari pucuknya sampai ke bawah, nanti dia naik lagi ke atas ya, kemudian turun lagi dan seterusnya. Dan itulah kenapa kok disebut dengan backtrack, karena memang pola eksekusi dalam prolog, dalam penalarannya dia melakukannya dengan pola backtrack seperti itu. Nah, backtrack kadang juga tidak efisien ya. Kita sudah contohkan bahwa kalau saya hanya butuh satu jawaban true saja dari sekian jawaban true yang ada, ya kenapa kita harus melakukan backtracking kemana-mana ya? Justru itu tidak efisien dan kita ya bisa melakukan pengendalian backtrack yang tidak efisien ini dengan cut. Inilah disebut dengan cut, ya ini yang namanya tanda cut ya. Tanda seru, exclamation, dan dia tidak punya
arity, jadi arity-nya sama dengan 0. Dan kemudian kita juga sudah bahas ya bagaimana dia ditempatkan ya. Anda kalau mau pakai cut, pastikan Anda pakai cut ini di rules ya, di aturan di bagian body, bukan di bagian head. Dan cut kalau dia efektif ya, reach ataupun prolog, arrive atau cut istilahnya, maka dia akan ya always succeeds di sini ya. Selalu akan berfungsi sebagai mana mestinya. Apa fungsi atau tugas dari cut ini, yaitu menggugurkan backtrack berikutnya ya. Ya, backtrack berikutnya yang memang seyogianya ataupun seharusnya akan dilakukan oleh prolog itu akan diputus ya, dia akan di drop, akan dimatikan, ya, akan digugurkan. Dan tidak menggugurkan ya pola backtrack yang on ataupun sedang current terjadi ya, ataupun penelalaran yang sedang terjadi ya, meskipun ya kalau kita lihat setelah cut ini masih ada DX dan EX, DX dan EX masih tetap dilanjutkan ya kira-kira. Oke, ini sudah kita bahas kemarin dan kita juga bahas bagaimana pola cut ini pengaruhnya pada eksekusi prolog, dan kita bahas dengan pembandingan with or without ya, before after lah istilahnya ya. Jadi kalau tidak pakai cut ya gambarannya seperti ini. Jadi tidak ada backtrack yang digugurkan, yang dipotong ya. Dan kalau kita lihat garisnya ya garis ya lengkap ya, garis solid semua lah ya kira-kira seperti itu. Nah, ini pola bagaimana prolog melakukan backtracking mulai dari PX ke AX, kemudian dia turun sampai X1 ya, ataupun A1 di mana terjadi unifikasi X1 ya seperti ini, ke BX, CX, DEX, dan FX ya kira-kira seperti itu. Ya, ini jelas ya, karena memang kita punya PX3, maka dia akan meluncur ke 3 jalur backtrack yang telah di-set di sini. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan cut, seperti cut yang ada di antara C dan D di sini, maka polanya ya menjadi seperti ini ya. Jadi pertama dia akan masuk ke AX seperti biasa, karena memang di AX sebenarnya tidak ada cut sama sekali, ya bagus saja, dan responsnya sama dengan yang sebelumnya tanpa cut, X sama dengan 1. Nah, begitu dia masuk ke BX, CX, DX, EX yang ada cut-nya di sini. Nah, di sini kita lihat begitu dia sampai sukses lah ya, sampai B, kemudian C sini ada ya, artinya juga sukses. Nah, cut yang seperti ini adalah cut yang efektif istilahnya. Ini reach ya, artinya cut ini ya prolog, arrive atau cut istilahnya. Cut ini efektif ya. Kalau cut yang efektif ini ya dia akan mencegah backtrack yang nantinya yang berikutnya akan direncanakan akan dijelajahi oleh prolog ya. Mana backtrack itu ya ini ya, yang tadinya garis solid ini akan digugurkan sehingga tidak ada backtrack yang arahnya ataupun yang jalurnya melewati jalur ini. Dan ini tidak menggugurkan checking ataupun backtrack lah istilahnya ke D1 E1 ya, tetap D1 E1 ini tetap dilaksanakan meskipun dia berada di belakang cut yang ada di sini. Nah, ini untuk diperhatikan ya, yang digugurkan hanya yang di sini tapi D1 E1 tidak. D1 E1 kalau kita lihat false ini cenderung bukan karena cut-nya yang menggagalkannya, tapi memang nggak ada D1 ya, nggak ada E1 ya, itulah yang menyebabkannya. Jadi ketersediaan atau ketidakadaan atau ketiadaan fakta D1 lah yang menyebabkan ya false ya muncul seperti ini. Dan ini contoh yang efektif ya. Nah, contoh lain begitu kita masukkan kemarin ke sela-sela di antara D dan E di sini, ini adalah satu contoh yang berbeda ya. Contoh di mana ya, kalau kita lihat jalur C1 D1 cut E1 di sini. Ini C1 oke ada ya. Jadi kita bisa turunkan ke D1 cut E1. Nah, D1 ini kita tidak lihat ada ya. Maka D1 ini false ya, gagal. Cut ini nggak nyampe istilahnya ya. Prolog didn't arrive at the cut istilahnya. Dia nggak reach cut di sini. Sehingga cut ini gugur ya. Cut ini tidak efektif. Dan kalau nggak efektif, cut ini tidak akan menggugurkan backtrack yang berikutnya. Nah, sebenarnya backtrack berikutnya apa yang seharusnya kalau dia hidupnya yang akan digugurkan? Ya, backtrack yang arahnya ke sini ya, X sama dengan 2. Nah, tapi karena dia tidak efektif, dia akan tetap meluncur seperti ini ya. Nah, kebetulan di sini kalau kita lihat ada cut juga ya, karena memang cut ini masih ada di sini. Nah, kita lihat C2 ada ya. D2 juga ada, dan cut ini reach di sini ya. Cut ini prolog, arrive atau cut di sini.
Sehingga cut ini efektif ya, dia akan menggugurkan backtrack yang berikutnya. Mana yang berikutnya ya, yang dijadwalkan berikutnya yang ini ya, ini yang akan dipotong sehingga ya tidak ada lagi ya jalur pencarian ya, ini mengarah ke fx ya kira-kira seperti itu. Dan ini sebabnya ya gugur, dan ya sekali lagi E2 yang berada di belakang cut tidak gugur, ya, tetap diteruskan E2-nya, dan kebetulan karena E2-nya eksis ya jawabnya adalah sampai true dia akan muncul di sana ya kira-kira. Nah, satu kasus lagi adalah kasus di mana kalau cut ini ditaruh di paling kiri seperti ini. Ini bagaimana? Ya, ini udah kita jelaskan juga. Cut sekali lagi menggugurkan next backtrack. Yang jelas next backtrack digugurkan yang ini ya, jelas. Tapi dia tidak akan menggugurkan B, C, D, E, X yang berada di belakang cut. Sehingga ya B, C, D, E, X ini tetap hidup ya, dan kita gambarkan lagi ya seperti ini. Nah, gambarnya ya tidak berubah dengan pola-pola yang ya tadi ya kita contohkan, yang tanpa cut tadi. Untuk yang jalur tengah di sini tetap hidup sih ya. Yang digugurkan hanya di sini. Nah, ini ya gambaran bagaimana kalau cut bisa mencegah backtrack demi efisiensi. Dan ya ini efisiensi ini masalahnya cukup relatif ya. Jadi kalau satu dan lain hal kita butuh, kita ingin efisiensi, kita pakai cut ya kira-kira seperti itu. Untuk diingat juga ya, inilah ya efeknya kalau cut kita taruh di satu posisi tertentu ya, maka dia perilaku akan berbeda ya apabila kita pindahkan cut itu katakanlah tadi ya di depan seperti ini ya, ataupun di antara DE di sini ya, dan ada hal di mana dia akan efektif, di mana dia akan bisa menggugurkan backtrack yang berikutnya, tapi ada hal juga ujung-ujungnya tidak bisa reach di sana karena memang posisi cut-nya tidak bisa nyampe sampai dia efektif. Dan ini juga satu contoh bahwa cut yang seperti ini ya karena yang tidak ada pendahulunya ya, sebelah kirinya tidak ada kosong, ini adalah satu cut mutlak ya, cut yang memang pasti efektif ya. Tapi itu tadi ya, dia hanya menggugurkan cut backtrack yang berikutnya tanpa menggugurkan eksekusi untuk B, C, D, X. Dan kita udah contohkan ya penggunaan cut ini untuk kasus max ya. Jadi untuk kasus max, kalau kita ingin mencari bilangan 3, 4 mana yang lebih besar, ya kalau kita pakai max 1 dan max 2 di sini, maka max 1 akan dipakai ya. Kita bisa lihat 3 dan X berunifikasi, 4 dan Y berunifikasi. Dan ya, Y dan Y di sini ya harusnya sama ya. Artinya Y dengan 4 ini berunifikasi. Dan kalau dicek bahwa X dengan Y itu lebih kecil X, maka nanti Y sukses ya berunifikasi dengan 4, dan jawaban sebenarnya sudah dapat kita peroleh dari max yang pertama ya. Nah, akan tetapi ya namanya prolog, dia akan masuk juga ke max yang kedua ya, dan jelas kita tahu bahwa kalau kita sudah mendapatkan Y sama dengan 4 merupakan bilangan yang lebih besar, ya ngapain lagi mencari max yang dengan max yang kedua ini ya. Ini kesia-siaan ya. Ujungnya pasti false di sini ya. Jadi kita backtrack tapi dengan satu kesia-siaan ya. Jadi backtracking in vain lah itu aja ya. Jadi ngapain? Nah, untuk itu biasanya orang akan menambahkan cut di sebelah sini, dan cut inilah yang paling tipikal ya. Jadi kita biasanya akan menggunakan cut ini di satu bodinya di bagian rules di sini di bagian belakang seperti ini, untuk mencegah supaya dia nggak backtrack lagi ya ke max yang kedua ataupun ke predikat yang berikutnya. Asumsinya sederhana saja ya, bahwa kalau X lebih kecil sama dengan Y dan ini sukses, ini akan menghidupkan cut ya, artinya cut efektif. Cut yang efektif sudah kita tahu ya, dia akan mencegah backtrack ke max yang berikutnya ya. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan jawabannya di max yang pertama ya selesai ya, dia nggak akan meninjau lagi max yang kedua. Nah, akan tapi kalau dia fail, maka prolog akan ke max yang kedua. Asumsinya sederhana saja, karena di sini X lebih besar dari Y, maka ini akan menjadi false. False akan ya mematikan cut makanya. Jadi tetap backtrack akan hidup ya kira-kira. Oke, kemudian ada green cuts dan red cuts ya. Mungkin ini tidak kita bahas lagi. Silakan nanti Anda pelajari saja. Oke, red cuts. Kemudian ada fail ya. Ini udah kita bahas juga. Fail ini adalah kebalikan dari cuts ya. Ini bagaimana cuts ini menghentikan backtrack, tapi fail ini malah kita pakai ya untuk menghidupkan, mempromosikan backtrack ya.
Ya, ini penjelasannya sederhana saja. Mungkin langsung saja kita ke gambar yang ini ya. Ya, dengan fail, ya kita lihat ya bahwa PX, AX sebenarnya kita kalau menjelajah dengan PX seperti ini udah ketahuan ya. Jawabannya sebenarnya sudah ingin di prompt ya oleh prolog ke kita ya. X sama dengan 1, 2, 3, 4. Tapi karena fail di sini, jadi dia tidak memprompt kita dan langsung melakukan backtracking ya. Kita tahu bahwa kalau prolog ini memprompt kita, itu adalah satu tanda dia mendapatkan jawaban ya, true. Dan dia akan membacktrack apabila kita telah menekan titik koma ya. Nah, kalau tidak titik koma kita tekan, dia akan nunggu aja ya, backtracknya tertunda lah ya. Nah, tetapi kalau kita sengaja ya memfalsekan, nah kita tahu ya backtrack ini ada dua sebenarnya. Backtrack yang karena true sehingga kita harus tekan titik koma sehingga prolog harus backtrack. Satu lagi adalah backtrack yang tidak perlu prompt kita ya. Dan backtrack ini adalah backtrack karena false ya jawabannya, dan backtrack seperti ini ya prolog nggak minta izin dari kita, dia langsung saja backtrack ya otomatis ya, silent backtrack orang bilang ya. Dan kalau kita tampilkan seperti ini ataupun kita jalankan seperti ini code-nya ya, kita nggak melihat reaksinya sama sekali dan hanya muncul false saja di sini ya. False ini adalah gambaran dari fail ataupun X ataupun tanda gagal yang terakhir ini. Nah, itu sebabnya kalau Anda ingin melihat respons dari prolog, Anda harus memasukkan right X and L seperti ini ya. Anda bisa lihat di sini 1, 2, 3, 4 ini muncul. Dan inilah tanda bahwa sebenarnya prolog sebenarnya menemukan jawaban true-nya, tapi karena kita failkan dengan alasan supaya backtrack otomatis, maka dia tidak akan menampilkan selain kita menambahkan ya right X and L. Oke, ini ya gambarannya, dan gabungan dari cut dan fail kita bisa melakukan code exception di sini. Dan code exception ini polanya kita bisa gambarkan dengan menggunakan negation as failure di sini ya. Jadi polanya seperti ini. Dan karena memang pola seperti ini cukup banyak dipakai, maka prolog menyediakan notasi, ya ini saya skip aja dulu ya, untuk mempercepat. Backslash plus ya, ini adalah eksepsi. Dan kalau Anda ingin mengakukan eksepsi, ya untuk kasus Enjoy Vincent X Burger di sini, ya burger apapun disukai oleh Vincent, kecuali Bikahuna Burger, ya kira-kira sedikit. Ya. Jadi pengecualiannya Anda harus tulis dulu, baru nanti burgernya, ya burger yang umumnya dulu ya, harus Anda tulis, baru nanti pengecualiannya. Baru nanti kalau kita jalankan, ya selain B, ini disukai oleh Vincent, ya A, C, D, seperti ini. Jadi inilah yang namanya pengecualian dengan menggunakan negation as value, ya kira-kira. Oke, ya ini Anda bisa lihat ya jawaban ataupun soal-soal contohnya. Ya, saya nggak akan bahas lagi. Kita sekarang masuk ke ya materi kita untuk hari ini ya. Oke, ini ya. Sekarang kita masuk ke database. Sebentar, saya ingin bentar. Ya, sebentar. Oke, ada. Ya, manipulasi database dan pengumpulan solusi. Ya, ini materi baru kita. Dan ya, database, kalau Anda berharap bahwa ini adalah database apa namanya seperti SQL ataupun database di apa namanya di Access ya, Microsoft Access, ini enggak seperti itu ya. Database yang dimaksud sini adalah cenderung merupakan semacam teknik pemrograman dinamik ya, dynamic programming ya. Apa sih yang namanya dynamic programming? Teknik yang dimana kita memanfaatkan memori ya, mungkin RAM, stuck lah istilahnya mungkin ya, yang ada di sana. Itu yang kita manipulasi sehingga kita bisa mendapatkan perhitungan yang lebih apa namanya efisien lah istilahnya ya. Ya kita tahu ya, kalau Anda ingin memprogram umumnya ada beberapa teknik ya, secara statik atau secara dynamic. Secara statik ya mungkin Anda menulis dulu di file, kemudian Anda save ya ke dalam file, kemudian Anda loading file tersebut, katakanlah ke compiler bahasa C misalnya, ataupun bahasa-bahasa yang mengcompile ya. Baru Anda kompilasi, kebentuklah executable filenya, baru Anda jalankannya, itu yang terjadi di C ya. Kalau di bahasa Python, Anda menggunakan interpreter sehingga kita tidak mengcompile. Tapi tetap ya, apa yang Anda tulis ya dan save di dalam file itu yang akan di loading dan akan dieksekusi. Nah, dinamik tidak demikian ya. Ya, dinamik ini cenderung kita memasukkan baris per barisnya ini ke dalam satu memori yang memang
dikhususkan ya, yang diasosiasikan ke dalam sebuah program. Di sanalah kita melakukan manipulasi programmingnya, ya. Dan inilah yang kita masukkan ataupun kita bahas ya untuk database manipulation dan juga collection solution nanti. Oke, untuk itu kita sekarang mulai dulu ya dengan beberapa komen baru atau predikat baru. Ini ada 5 ya. Kalau kita bagi ada 2 rumpun besar ya, assert dan retract ya, rumpun assert dan retract. Assert ada assert saja, assert A, assert Z, kemudian retract itu ada retract dan retract all. Oke, nanti kita akan satu persatu bahas ya apa gunanya retract all atau assert Z ya. Yang jelas assert ini apa sih? Ini adalah atau namanya comments ataupun predikat untuk memasukkan informasi. Dan retract untuk remove ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kok ada informasi adding segala macam. Oke, Anda bisa menganggap bahwa ini adalah satu teknik memang di mana kita akan memasukkan ya. Ibaratnya dalam bahasa database ya, kenapa kok nuansanya database tapi database nggak murni sebenarnya. Karena memang kita akan memasukkan informasi di sini ya. Dan kita juga akan mendelete informasi dari sini ya. Dan ini yang akan kita bahas dan ya sebelum kita masuk ke pembahasan assert, cara menggunakannya dan retract, kita tahu ya atau kita asumsikan dulu kita punya satu database dan ruang database kita ada ya. Dan kita anggap saja kosong ya pada saat kita menjalankan Prolog. Dan saya sarankan Anda jangan pakai Swiss Prolog, yang internet jangan ya. Jangan yang web, pakai yang desktop ya, desktop Prolog pakai. Dan kalau Anda jalankan ya desktop Prolog ya Anda akan mendapatkan ya ibaratnya semacam cache memory lah ya. Ya, semua program biasanya akan mereserve memori-memori tersebut ya. Ya, biasanya dipakai untuk tempat di mana program menempatkan rutin-rutin yang biasanya akan dipakai untuk mendukung eksekusi program ya. Biasanya akan diminta sejumlah ruang memori dan itulah yang dipakai dalam kasus database manipulation ya dalam proxy. Oke, kita anggap saja database kita akan residen ya semuanya di memori tersebut ya semacam ruang cache memori yang ada di sana. Dan ini kita anggap sebagai satu kotak abu-abu yang ada di sini yang anggap saja semacam space untuk database kita. Dan kalau Anda listing, ini adalah satu komen untuk melihat ya, ruang database kita ya, cache memory kita itu isinya apa sih? Ya, Anda bisa melakukan listing dan responsnya adalah yes untuk Prolog yang mungkin sudah cukup agak lawas lah ya, seperti GNU Prolog. Tapi kalau Anda jalankan ini di Sui Prolog, di database desktopnya ya, ataupun di desktop Sui Prolog, ini nggak seperti ini ya. Kalau Anda jalankan di actually di Sui Prolog desktop, ya jambinya ya seperti ini ya. Oke, ini contoh. Ini mungkin saya mainkan di ya versi Windows 8 ya. Ini udah lawas ya. Ini gambaran bahwa memang saya sudah ngajar mata kuliah ini tahun 2019. Masih pakai Windows 8 waktu itu. Sorry, Windows berapa? 7 ya kalau nggak salah ya. Oke, ini Anda lihat ya, kalau Anda listing, ini ramai sekali ya, multi file prolog close name, thread, segala macam. Nah ini ya, cari apa namanya, gambaran bahwa ya sebenarnya prolog juga menempatkan ya, sejumlah rutin di dalam cache memorinya supaya mendukung apa namanya, eksekusi program di sana. Nah ini juga kita pakai ya, ya keramaian inilah istilahnya. Crowd ini kita akan pakai juga untuk kita sedikit sisipkan ya database kita di sana ya kira-kira. Oke, nanti kita akan lihat ya tekniknya supaya nanti nggak terlihat ramai seperti ini. Sekarang kita masuk ke komen yang pertama, assert. Kita tahu yang namanya assert itu memasukkan informasi ya, insert information tadi ya. Nah di sini juga kita bisa pakai dengan ya kita mengassert fakta happy Mia ya. Oke, Anda jalankan. Oke, tekan enter yes. Kalau kita lihat sudah masuk ya di dalam database space kita di sini happy Mia di sini. Untuk memastikan Anda bisa melakukan listing, maka nanti akan muncul happy Mia di sini ya kira-kira. Ini sekali lagi untuk versi yang GNU Prolog ya ataupun Prolog yang lama ya. Nah, di aktual kalau Anda coba ya listing seperti ini setelah Anda assert happy Mia akan muncul happy Mia seperti ini ya. Oke.
Nah, tetapi tetap aja ya, ini di tengah keramaian lah istilahnya. Ini masih ada aja ya. Ini mau nggak mau memang kita nggak bisa buang ya, karena memang ini pendukung supaya kita bisa jalan ya. Jadi kita harus bersabar lah di sini. Jadi space kita nggak kosong-kosong amat ya. Kita meminta ruang ya, dan Happy Mia muncul ya. Kira-kira. Ini bergantung dari PC Anda masing-masing ya. Kadang dia muncul agak di atas seperti ini, kadang dia muncul agak di bawah ya. Jadi hati-hati, Anda sedikit trace ke bawah, harusnya Happy Mia ada ya, karena memang ini satu program atau komen yang legal istilahnya, yang memang diakui dan harusnya jalan ya kira-kira. Oke, sekarang mungkin kita listing, tapi kita listing tidak listing saja, tapi listingnya pakai semacam apa eh, filter lah istilahnya. Jadi kita ini melisting happy saja ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita listing happy seperti ini, maka happy-nya saja akan di listing oleh Prolog ya. Dan ini kita bisa coba juga di Sui Prolog kita desktop ya. Listing happy. Kalau Anda lihat sekarang ya munculnya hanya happy me saja. Nah, ini Anda bisa pastikan dan coba ya metode ini. Jadi jangan listing saja tapi listing happy. Maka hanya happy saja yang akan muncul. Ini lebih enak ya. Jadi ya yang tidak ada kaitannya ya, keramaian yang tadi seperti ini tadi ya, ini ramai banget, ini nggak ada hubungannya sama kita, ini kita bisa purge ataupun kita drop ya, kita hilangkan sehingga kita bisa fokus hanya ke Happy Mia seperti ini ya. Nah, ini tekniknya ya, jadi kita bisa menggunakan filtering seperti ini untuk bisa membuat listing kita lebih nyaman lah ya kira-kira. Oke, yang berikutnya ini kita masukkan ya beberapa happy yang berikutnya. Happy Vincent, Marcellus, Butch, dan Vincent. Satu persatu Anda bisa, tapi ya Anda bisa lihat ya, ini bisa sekaligus juga kita masukkan ya koma, koma, koma seperti ini. Jadi ada 4 query dan 4 command assert ini kita masukkan untuk masukkan happy 4 orang di sini. Ini 3 orang sebenarnya. Vincent ini 2 kali dimasukin ya. Oke, ini akan muncul 4 fakta baru ya, Vincent, Marcellus, Butch, Vincent. Oke, sekarang kalau kita masukkan juga dan kita listing, maka listing happy-nya akan meng-create ataupun menampilkan happy yang telah ter-create tadi. Ada 5 ya total ya kira-kira. Nah, Anda bisa menggunakan fakta ini layaknya Anda membuat program kemudian meload ya. Ini tidak meload kita ya. Jadi Anda tolong bedakan ya. Jadi pola ini adalah yang disebut dengan pola dynamic ya. Pola kita di mana memasukkan fakta ini secara dinamik ya. Kita masuk di prolog, kita masukkan ya pada saat kita main di prolog ya. Jadi kita nggak load dari satu program ya. Ini yang disebut dengan pola dynamic tadi ya. Dan ini efeknya sama ya. Jadi kalau Anda happy X seperti ini ya muncul aja seperti layaknya Anda meloading program dari file ya, secara statik. Dan happy butch ada atau tidak ya sama saja ya, dia akan merespons true melihat keberadaan apakah happy butch ada atau tidak ya. Kemudian happy John tidak ada jelas karena memang kita tidak mengassert happy John ya kira-kira. Nah, ini tadi ya, jadi gambaran bagaimana kita bisa memasukkan sejumlah predikat happy secara manual melalui assert command ya kira-kira. Ini yang kita sebut sebagai manipulasi database lah ya dalam Prolog. Dan tadi sudah kita bahas ya bahwa apa yang tadi kita lakukan adalah cara dynamic. Maka hasil cara dynamic ini disebut juga dengan predikat dynamic atau dynamic predicates. Happy/1 is a dynamic predicate ya. Dan ya ada beberapa prolog yang membutuhkan upaya apa namanya tagging supaya kita ingin kalau bisa memasukkan dynamic predicate dia harus memasukkan dulu ya tagging deklarasi dynamic predicates ya. Tapi kalau di sini tidak ya, jadi di Sui Prolog ini kita langsung saja memasukkan assert ya, kita dapat efeknya ya, bisa masuk ya kira-kira seperti itu. Nah, yang sebaliknya tadi kita juga bahas ya disebut dengan static. Ini adalah predikat yang kita load dari program ya. Nah, Anda bisa membedakan ya kalau Anda pakai assert begitu listing nanti akan masuk ya ada semacam ya informasi bahwa ini loh dia happy ya happy-nya apa dynamic ya kira-kira.
Jadi Anda bisa lihat ya, ini adalah happy yang sifatnya dynamic yang dimasukkan dengan assert. Dan kalau Anda coba misalnya ya, buat dengan program sendiri ya, masukin ke file, di save di file, kemudian Anda load, kemudian Anda listing, nanti muncul juga itu ya, happy-happy itu tadi ya. Nah kan tapi tidak ada tag atau declare dynamic seperti ini ya. Nah ini tanda bahwa itu bukan dynamic happy tapi static happy. Dan static happy itu biasanya nggak dimasukkan ataupun ditulis static happy nggak ya. Ya nggak ditekankan ya. Biasanya yang dynamic aja di sana. Nah, hati-hati. Jadi kalau Anda sudah loading dari file happy misalnya, kemudian nanti Anda assert lagi happy, biasanya salah satu akan tertendang ya karena namanya sama dan ada yang static, ada yang dynamic ya. Jadi Anda pastikan kalau Anda bermain dynamic, ya lihat ya apakah static dengan nama predikat yang sama sudah akses atau belum ya. Sebaiknya jangan pakai nama yang sama ya. Nanti akan tertimpa ataupun akan tertendang, ya sebaiknya gunakan nama yang berbeda supaya kita save ya, melakukan programming. Nah, ini kalau kita lihat, ini teknik dynamic ya, dan ya kita tahu ya yang namanya dynamic, begitu Anda nanti selesai dan mematikan prolog Anda ya, tekan misalnya close di sini, apa yang Anda masukkan secara dynamic ya dengan ini hilang ya, seret hilang semua ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau Anda sudah capek-capek menggunakan dynamic programming kemudian belum Anda ya simpan hasilnya, ya bisa hilang ya. Ya, biasa nanti kita bisa menggunakan teknik write ke file ya, dan kita bisa menyusun file untuk menyimpan hasil pemrograman kita secara dinamik, sehingga kita nggak hilang ya hasil pemrograman atau hasil prosesi kita. Nah, tapi ya itu tadi ya, kalau Anda tidak berhati-hati bisa-bisa ya begitu Anda matikan ya hilang semua. Dan ini beda ya dengan teknik statik. Kalau statik, Anda nggak akan kehilangan program Anda ya. Jadi kenapa? Karena memang ya programnya sudah Anda save di file, kemudian di loading sehingga dia akan tersimpan. Oh, suara siapa ini? Putri Novarika, tolong di mute saja suaranya, silakan. Suara Anda bisa di mute. Oke. Tolong di mute ya. Oh, sebentar. Ini kayaknya harus di mute ya. Assalamualaikum. Putri, tolong di mute suaranya. Putri, tolong di mute suaranya. Oke, ya. Terima kasih. Oke, kayaknya yang bersangkutan tidak mendengar ya. Aku pakai di mobil gitu. Oke, kita lanjutkan. Ya. Ya. Sekarang kita bisa juga memasukkan rules ya. Selain memasukkan fakta, ya kita bisa memasukkan rules. Kita masukkan misalnya satu rules naive x titik minus happy x seperti ini ya. Oke, kalau kita masukkan ya jelas dia akan eksis di database kita. Kemudian ya kita bisa menggunakan ya rules ini seperti halnya kita loading secara statik dari program ya. Jadi kalau Anda jalankan listing, nah sekarang kita akan dapatkan ada happy, ada naive seperti ini, dan ini sudah masuk ya di dalam database kita ya. Dan ya Anda bisa menggunakan naive ini seperti ini ya. Jadi naive x. Ini kayaknya enggak ada. Sorry, Putri Novarika, tolong di mute suara Anda. Suaranya masuk ke tempat kita ya. Tolong di mute. Oke, terima kasih. Oke, untuk Nave seperti Nave Vincent dia akan keluar 2 kali ya, true seperti ini karena memang Vincent ada 2 di sini ya. Kemudian untuk Nave Yolanda, oke, karena Yolanda tidak ada, ya jelas ya dia akan merespon dengan false. Jadi apapun yang kita masukkan dengan assert di sini, kita akan dapatkan efeknya sama saja dengan ya deduksi prolog apabila kita bandingkan dengan loading secara statik dari sebuah file ya kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kita bisa masukkan dan kita juga bisa menghilangkan ya ataupun meremove ya. Jadi inilah teknik database-nya.
seperti halnya database yang kita juga pakai ya, meskipun tidak murni seperti database SQL ataupun di Microsoft Access. Ya, untuk menghapus kita bisa menggunakan retract. Ya, Anda misalnya ingin menghapus satu fakta Happy Marcellus di sini, maka tulis saja retract Happy Marcellus. Dia akan hilang. Dan ya, kita punya sekarang ada 4 saja setelah dihapusnya Happy Marcellus tadi. Kemudian Happy Vincent ya, kalau Anda ingin meretract Happy Vincent, menghapus Happy Vincent, silakan kita tulis saja seperti ini. Dan karena Happy Vincent ini ada 2, biasanya dia akan merespons dengan memprompt kita ya. Kita tekan 2 kali, dia akan menghapus 2 kali. Tapi di sini contoh kita hanya menghapus sekali saja ya, jadi kita enter hanya sekali. Happy Vincent yang paling akhir ini masih eksis di sini. Oke, kita juga bisa menghapus secara agregasi ya, secara batch ya, Happy X di sini. Jadi happy yang manapun akan dihapus dengan retract. Dan ini biasanya butuh prompting ya. Kita harus menekan titik koma 3 kali baru nanti dia akan menghapus secara bertahap seperti ini. Nah, kalau Anda tidak ingin menghapus secara bertahap, ya langsung saja hapus secara batch ya, secara langsung semua ya, Anda bisa menggunakan retract all. Nah, ini akan dihapus tanpa prompting dan semuanya bersih ya. Ya ini ya, teknik kita menghapus ya entry ataupun informasi yang telah kita masukkan dengan menggunakan retract. Oke, kemudian assert tadi udah kita bahas ya, ada assert A, assert Z ya. Assert A itu apa sih? Ya, kalau kita ingin memasukkan informasi di bagian atas ya. Ini sebenarnya huruf abjad sih ya, A dan Z Anda tahu ya. A itu adalah ya abjad pertama, Z adalah abjad terakhir. Konotasinya adalah bahwa kalau Anda ingin memasukkan informasi di bagian atas, di bagian awal, pakailah assert A, di bagian akhir, pakailah assert Z. Ini urutan aja sih ya sebenarnya ya. Jadi ya ini contohnya misalnya kita listing sekarang Happy, Brad, Kevin, dan Michael di sini. Kemudian kita masukkan Happy Ellie di sini dengan assert A. Maka nanti Happy Ellie ini akan masuk di bagian paling atas ya, di urutan pertama ya kira-kira. Nah sebaliknya kalau kita ingin memasukkan Happy Zui di paling bawah, kita pakai assert Z di sini. Zui atau Happy Zui akan paling bawah ya, di bawah Happy Michael sana ya kira-kira. Ya, ini teknik bagaimana kita bisa memasukkan satu informasi ataupun apapun lah ya, seperti fakta biasanya ya, kita bisa masukkannya seperti ini. Oke, kemudian kita masuk ke memoization. Ini adalah satu teknik di mana kita bisa melakukan manipulasi dengan asumsi bahwa kita melakukan processing, menghasilkan data, result dari processing tersebut dengan menyimpannya, kemudian kita menggunakannya lagi ya, reuse lah ya dari sebuah hasil. Ya, ini juga disebutkan di sini ya. It is especially suitable for storing the result of computation in case we need to recalculate the same query ya. Ini teknik disebut dengan teknik memoization atau teknik cache ya, ataupun caching di sini ya. Oke, mungkin saya bisa sedikit memberikan contoh. Ya, ini contohnya saya masukkan saja dengan menggunakan ya satu contoh sederhana saja. Oke, ya ini ada notepad. Ya, katakanlah kita punya satu program. Misalnya di sini program XYZ, kemudian isinya ada subprogram ya. Satu, dan subprogram satu ini katakanlah menghitung ya. A atau X sama dengan Y plus Z lah ya. Seperti itu. Kemudian ada subprogram 2. Dan ada lagi misalnya subprogram 3 ya. Oke, masukkannya di sini ya, program 3. Dan oke, ini tidak terlalu penting ya, jadi kita anggap saja ada satu sejumlah program di sana. Oke, kemudian di subprogram 3 juga sama ya, ada satu program yang akan kita jalankan juga. Oke, program kita mungkin ya urutannya ya, iya kita asumsikan saja subprogram 1 ya, kemudian disusul dengan subprogram 2, kemudian subprogram 3, kemudian nanti akan dikembalikan lagi ya ke
program 1 ya kira-kira seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat di sini subprogram 1 katakanlah ya. Di sini katakanlah kita mengolah data ya, katakanlah saya masukkan Y-nya sama dengan 2, Z-nya sama dengan 3, maka nanti ya sesuai dengan hasil yang ada di sini, maka hasilnya adalah ya oke ini saya bikin biarkan saja di sini ya. Oke. Hasilnya adalah ya X sama dengan 5 ya kira-kira seperti itu. Nah, di satu kesempatan lain mungkin saya akan memasukkan lagi ya, Y-nya sama dengan 7, kemudian ini Z, sorry ya, ini Z ya. Kemudian Z-nya sama dengan 1, maka hasilnya X akan sama dengan 8 ya kira-kira. Nah, hasil perhitungan ini saya save lah istilahnya ya, dan saya buat semacam apa namanya, table. Ya, di mana tabel ini ada 3 ya, apa namanya, kolomnya ya, Y berapa, kemudian Z-nya berapa, kemudian nanti X-nya berapa ya. Katakanlah nanti saya masukkan di sini angkanya 2, kemudian X atau Z yang 3, maka nanti hasil dari X-nya itu adalah 5 ya, kira-kira seperti itu. Dan ini sama ya, kalau saya masukkan nanti angkanya 7 di sini, kemudian di 1, ini akan menghasilkan 8 ya. Oke, ini semacam table aja di sini ya. Jadi kalau kita lihat semacam table ya, untuk mengesankan table mungkin saya garis saja di sini ya supaya lebih jelas. Oke, ini ada table dan ada semacam pemisah lah di sini ya. Oke, ada semacam pemisah. Dan ya seperti inilah ya kira-kira ya. Anda bisa bayangkan ada table seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ya bahwa table ini menyimpannya, dan table inilah disebut dengan table cache biasanya, cache table. Dan Anda bisa mengingat mungkin ya, dulu kalau Anda belajar di atau mungkin di arsitektur dan organisasi komputer ada yang namanya cache memory ya. Memory cache ya. Cache memory itu adalah semacam penampungan memori juga, tapi nggak besar biasanya ya, dan umumnya akan ditempatkan di situ ya, hasil perhitungan sementara yang sering dipakai biasanya ya. Jadi kalau Anda misalnya membuat ataupun ya, apa namanya, main game, kemudian Anda mungkin memainkan game dengan satu item tertentu dan item ini sering Anda pakai ya. Biasanya game akan menyimpan informasi yang terkait dengan item game yang Anda pakai itu di cache, dengan asumsi bahwa nanti akan diambil lagi ya dari cache. Karena cache ini cukup dekat ya posisinya dari CPU, sehingga nanti dia aksesnya akan mudah. Beda halnya kalau kita nggak ada cache, misalnya ada informasi yang cukup sering kita pakai, kita tetap simpan misalnya di RAM atau bahkan di hard disk. Ya ini nanti loadingnya lama ya. Ini tekniknya sama seperti ini sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita katakanlah ya, satu urut pertama kita masuk ke program 1, kemudian kita hitung ya dengan perhitungan seperti ini. Oke, setelah itu kita alihkan program 2 ya, eksekusinya. Setelah itu kita ke program 3. Nah, setelah program 3 saya balik lagi ke program 1. Nah, di program 1 ini nanti saya bisa saja ya melakukan perhitungan seperti tadi ya. Saya misalnya menghitung lagi misalnya ya. Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 ya. Dan saya ingin tahu ya X-nya berapa ya kira-kira. Ini perhitungan sederhana saja sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, ya sudah ya, ini tambah aja sih. Ya 5 sih dapat lah cepat. Nah kan tapi ya kita juga bisa menggunakan teknik yang lain ya. Kita samperin aja ya dari sini nih ke sini ya, ke table case ya. Jadi kita akses case table kita. Kita akses case table. Dan cari ya entry yang sama di sini ya. Karena kita lihat bahwa tadi ada Y-nya 2, ya Z-nya 3, maka X-nya itu 5 ya. Dengan mengakses, maka kita akan dapat clue bahwa X itu akan sama dengan 5 ya kira-kira. Nah ini polanya, jadi kita bisa mendapatkan lebih cepat ketimbang kita menghitung. Ya sebenarnya kasus yang sederhana sih, ngitung sih cepat, apa sih Pak susahnya ya 2 tambah 3 5. Ya oke.
Tapi kalau Anda ganti misalnya perhitungannya nggak sederhana ini. Misalnya sekarang saya ganti misalnya X itu adalah hasil encrypt ya, misalnya sebuah dokumen Y misalnya ya di sini ya. Anda lihat ya, ya enkripsi ini bukan semenit 2 menit, kadang bisa saja membutuhkan waktu 5 menit misalnya ya. Dan kalau Anda melakukan encrypt lagi untuk dokumen Y yang sama di subprogram seperti ini ya, setelah kita tinggalkan masuk lagi, kemudian Anda ingin mengencrypt lagi doc Y, padahal sama sudah kita lakukan ya. Kemudian kita menunggu lagi 5 menit, ya ini kan satu kesia-siaan istilahnya. Ya ngapain ya? Mendingan kita masukkan ini ke dalam case table di sini. Kalau misalnya nanti, oh saya ingin mengakses yang hasil enkripsi doc Y, ya sudah ada hasilnya ya. Paling nanti ya akan diarahkan kita ya ke semacam linking ke satu lokasi memori di mana disitulah tempat hasil dokumen enkripsinya berada di sini. Hasilnya masih ada ya kira-kira. Nah ini pola seperti ini ataupun mekanisme kerja seperti inilah yang disebut dengan caching ataupun memoization atau memoization ya kira-kira. Oke ya. Jadi ini yang akan kita bahas dan ini kita juga bisa terapkan di Prolog dan itulah ya powerfulnya dari dynamic programming ya. Dynamic programming ini nggak ada apa-apanya dengan static programming sebenarnya kalau dia tidak menggunakan memoization ya. Jadi ya orang akan banyak exploit ya dynamic programming ya apabila dia menggunakan memoization di sini. Jadi kalau nggak pakai memoization sebenarnya nggak terlalu banyak juga gunanya ya kira-kira. Oke, sekarang mungkin kita lihat ya satu contoh add and square. Ini adalah satu predikat yang menambahkan nilai X dan Y kemudian dikuadratkan. Kemudian hasilnya dimasukkan ke res ya kira-kira. Nah, tekniknya sederhana saja ya. Kalau kita ingin menghitung X dan Y, polanya kan ada dua ya. Kalau kita berkaca tadi kepada contoh kita bisa menghitung sekali, hitung langsung kita hitung, kemudian ya hitungan kedua kita pakai seperti itulah ya. Artinya kita tidak pakai memoization, per kedatangan data kita hitung, per kedatangan data kita hitung. Atau kita menghitung dengan pola tadi ya, memoization tadi ya. Kalau ada ya kombinasi angka yang sama di sini, kita bisa langsung ke table kita bisa mendapatkan ya jawabannya. Nah, ini yang akan kita terapkan di sini. Nah, Anda bisa lihat ya, ada dua add and square di sini ya. Add and square yang pertama yang hanya ada lookup-nya di sini, dan yang square yang kedua adalah yang pakai res kemudian assert di sini. Nah, kita masuk dulu ya ke add and square yang kedua di sini ya. Oke. Ini add and square yang kedua ini adalah add and square yang menghitung ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menghitung satu perhitungan tertentu ya yang melibatkan X, Y dan res di sini. Kita hitung di sini ya. Res is X tambah Y dikali X tambah Y ya. Oke, ini sesuai dengan namanya ya, tambah kemudian disekuarkan. Nah, begitu kita selesai menghitung, kita masukkan. Jadi Anda bisa lihat ya, assert ya, kemudian ada X, Y dan res ya. Katakanlah misalnya ini adalah angka 1, Y-nya angka 2, ya Anda bisa tambahkan ya, 1 tambah 2 berapa? 3. 3 dikuadratkan 9 ya. Jadi kombinasinya 1, 2, 9. Dan ini dikemas di dalam satu predikat yang namanya lookup. Dan ini akan di-assert. Dan kalau udah di-assert, dia akan residen di database memori kita. Ya, kira-kira itu. Ini add and square yang pertama ya. Dan add and square yang kedua itu adalah yang tidak menggunakan perhitungannya. Artinya dia langsung melihat lookup. Ya, Anda sudah bisa lihat ya. Kalau nanti ada lookupnya, dari mana lookupnya? Sebenarnya dari sini ya, di-assert dari sini. Nah, ini apa maksudnya? Ya, kalau kita sudah mendapatkan lookup, sudah membuat lookup untuk satu kombinasi angka tertentu ya, X, Y, res seperti ini, ya sudah, kita nggak usah ngitung. Kita langsung aja ke lookup ya, ke predikat lookup-nya di sana. Dan kalau memang ada kombinasi X-nya, resnya pasti ada. Ya, kira-kira. Dan karena ada cut di sini, ya Anda bisa lihat ya, ada cut di sini. Kalau lookup ini eksis ya, dan ini artinya adalah lookup ini akan true ya, artinya ya semua unifikasi sukses, maka cut ini hidup ya, cut ini efektif, dan cut yang efektif akan menggagalkan backtrack yang berikutnya, yaitu yang ke arah add and square yang berikutnya di sini. Sehingga ya sudah, kita nggak perlu capek-capek, ya sudah, yang sudah ada di tabel kita ambil aja ya, kira-kira contohnya tadi udah kita jelaskan ya.
Akan tetapi kalau memang lookup-nya tidak ada, baru nanti dia akan menghitung dan memaketkan lagi, memasukkan assert lagi ya lookup yang baru di sana. Nah, ini yang namanya pola memoization. Ya, jadi Anda bisa lihat dan untuk hal ini kita harus melakukan deklarasi, men-tagging lookup ini sebagai dynamic. Ya, kalau tidak ya dia nggak akan dianggap sebagai sebuah dynamic predicate sehingga bisa menimbulkan error ya. Jadi lookup kadang-kadang ya ada saja ya lookup yang statik yang eksis. Ini juga harus kita cegah supaya jangan sampai namanya sama dan jika di tag dengan dynamic tanda bisa dimasukkan dengan assert. Kalau tidak ada seperti ini biasanya kalau Anda assert mungkin dia akan menolak ya akan menimbulkan error. Oke, sebelum itu mungkin kita sedikit contohkan ya Anda bisa memasukkan ya dan copy paste semua file ataupun komen yang ada di sini ke dalam file ya Anda mungkin bisa meng-create apapun nama filenya db.pl misalnya, save filenya, kemudian Anda load dan compile-nya ke buffer ya di desktop Prolog ada. Ingat ya mainnya di desktop jangan main di Swiss Prolog internet. Kemudian untuk bisa membuat kita terbantu ya tolong juga masukkan ya beberapa aliasing ya list all list seperti ini ya untuk bisa melisting supaya lebih enak kita pakai ya nggak perlu panjang-panjang, cukup list 1 list 2 atau list all untuk melisting lookup dan add and square yang tadi. Oke, nanti Anda bisa compile dan mencoba dan sekarang kita masuk ke contoh aktualnya. Oke, sekarang kita masukkan add and square 37x seperti ini. Nah, di sini apa yang terjadi? Oh, sebentar, saya masukkan dulu. Sebentar ya. Oke, oke, siap. Oke, sebentar ya, tadi ada sedikit interupsi. Nah, apa yang terjadi kalau kita masukkan add and square 37x di sini? Ya, kalau kita lihat, ya, add and square ini akan ke add and square yang pertama ya. Oke, ke sini ya. Nah, kita tahu udah bahas ya. Kalau kita masuk ke add and square 37x ya dengan add and square yang pertama di sini, dia akan mengarahkan kita ke lookup ya. Jadi x 3, y itu adalah 7, rest itu akan sama dengan x. Nah, kita lihat di sini, kita nggak ada lookup ya, karena ini adalah satu add and square command yang pertama kali ya. Jadi kita nggak ada lookup sama sekali ya. Karena itulah ini lookup akan false. False akan menyebabkan cut ini tidak efektif. Ya, cut yang tidak efektif akan tidak menggugurkan backtrack sehingga nanti add and square kedua ini akan di backtrack ya. Masuk ke sini. Nah, akan dihitung di sini ya. Oke, untuk yang kasus add and square 2 ini benar-benar dihitung ya. Jadi 3x 7y dan hasilnya ya 3 tambah 7 berapa? 10. 10 kali 10 berapa? 100 ya 100 ya. R sama dengan 100. Kombinasi 3, 7, 100 akan di-assert ya dalam satu predikat lookup dan masuklah ya dia bisa. Dan ini kita contohkan ya, begitu dia tadi masuk ke add and square yang pertama tidak ada tabel lookup, dia akan masuk ke sini ya. Jadi dia beralih ke sini dan ini yang akan dimasukkan di assert dan sekarang kita sudah punya satu lookup table di sini ya ataupun predikat lookup di sini. Ya, ini Anda mungkin sering mendengar ya lookup. Ya, ini sebenarnya berasal dari konotasinya ya bahwa memang kita melookup dulu ya, melihat melongok dulu kita kira ada nggak sih kombinasi yang ingin saya dapatkan di sini ya. Disebut dengan lookup ya kira-kira. Oke, kemudian saya masukkan lagi sekarang 34x ya. Sekarang apa yang terjadi? Kita sudah punya lookup ya dan sekarang kalau kita masukkan add and square 34x harusnya dia akan ke sini dulu ya. Nah, tapi tetap saja kayaknya 34 ini nggak sukses ya karena yang ada di sini entry-nya hanya 37 ya. Nah, ini sebabnya dia akan false lagi sehingga backtrack add and square yang kedua dan dihitung lagi ya dengan cara yang sama yang tadi kita lihat ya untuk kasus 37x. Kita dapatkan 34 itu ya kombinasinya menjadi 49 seperti ini dan ya hasilnya lookup 49 seperti ini ya. Oke, sekarang kita jalankan lagi dan kita sekarang di lookup table kita sudah ada 2 entry.
Kemudian sekarang kalau kita jalankan untuk 34X. Jadi kita ulang aja ya di sini. Ya, untuk. Nah sekarang once more kita coba. Sekarang dia sudah punya lookup table dan cocok entry-nya ya 34 ya 34. X-nya di sini ya bisa berunifikasi ya langsung ke 49 di sini. Dan karena di sini sudah ada semua entry-nya, unifikasinya sukses, maka lookup ini true ya, dan true-nya lookup ini akan menghidupkan, mengaktifkan cut, dan cut akan mencegah backtrack ke arah n square yang kedua sih. Sehingga ini akan mempercepat proses pengolahannya, dan X sama dengan 49 langsung fast response akan kita dapatkan. Oke, ya ini cara memorizations di mana kita menyimpan hasil data-data ataupun hasil processing yang telah dilakukan sebelumnya dengan harapan pada saat nanti kita ingin mengakses lagi data tersebut, kita bisa dan tak perlu lagi menghitung dari awal ya, dan kita bisa men-skip proses from the scratch seperti ini. Oke, untuk menghapus kita juga bisa menggunakan retract all lookup ya. Anda bisa masukkan variabel yang anonymous juga boleh seperti ini, dan ini kadang dibutuhkan apabila misalnya satu dan lain hal formulasi at n square kita misalnya berubah ya. Katakanlah saya sudah tidak lagi menggunakan formulasi ini. Ya katakanlah X tambah Y dikali X tambah Y ditambah 1 misalnya ya. At n square juga tapi ada penambahan 1 di belakangnya. Ya, otomatis lookup ini kan sudah tidak valid lagi ya. Kalau ditambah 1 ya 37, ini bukan 100 tapi 101 ya. Kita tidak ingin ya mendapatkan data yang tidak valid. Nah, makanya kita harus retract. Dan kalau kita retract lookup seperti ini, dengan retract all, dia akan hilang. Dan ya, otomatis kita harus menghitung lagi dari ya ini yang namanya kelemahan dari apa namanya bukan kelemahan juga sih sebenarnya dengan teknik isi. Karena memang kita mengubah itu ya. Kecuali kalau memang kita sudah memfixkan ya formulasi kita, dan retract all mungkin tidak akan terlalu perlu lagi ya. Retract all biasanya akan dipakai untuk menghapus lookup apabila memang ya lookup kita ini sudah kadaluarsa ataupun obsolete lah istilahnya ya, karena memang tidak valid lagi. Oke, kemudian untuk penggunaan yang tadi baru saja kita jelaskan, ini adalah penggunaan ya, karena ada cut di sini. Cut ini adalah cut yang green istilahnya ya. Ya, Anda sudah kita pelajari ya, cut yang green itu apa? Cut yang kalau Anda ambil cut-nya, dia akan masih berfungsi sebagai add n square sebagaimana layaknya. Dan ya, mungkin kelemahannya tidak efisien aja ya. Jadi dia sudah melihat lookup, kalau ada pun nanti dia akan ke add n square. Nah, dengan adanya cut, kita bisa mengefisienkan, dan inilah disebut dengan contoh green cuts ya, kira-kira. Dan ini kalau Anda dibalik, ini tidak sama ya. Jadi ini satu warning juga, waspada. Jadi biasanya orang rata-rata akan menggunakan cut ini di bagian pertama sih, untuk mencegah supaya bagian keduanya nggak diakses kalau memang sudah dapat di sini. Jadi kalau Anda bulak seperti ini atau balik seperti ini, ya ini lebih kacau lah istilahnya ya. Jadi kita ya capek-capek masukkan ya lookup kita buat, tapi setiap kali ada perhitungan baru ya tetap akan dihitung lagi restnya ya. Lookupnya dibuat tapi lookupnya tidak dipakai ya, ini mubazir lah istilahnya ya. Jadi satu contoh gimana pembalikan apa namanya predikat antara predikat atas dengan bawah seperti ini bisa jadi tidak bekerja dengan baik karena memang salah apa namanya tidak mengefektifkan penggunaan lookup di sini. Oke, jadi tidak reversible, dan biasanya juga kita sebenarnya bisa juga mencegah agar dia bisa reversible dengan menambahkan cut ya, kemudian ada eksepsi di sini. Ini contoh yang mungkin lebih luas lah istilahnya. Jadi kalau Anda salah tulis sehingga Anda terbalik menulis, ini bisa jalan ya kira-kira. Ya meskipun ini ya bukan green yang murni green lah istilahnya. Ya green yang sudah mengantisipasi. Ya ini yang namanya green ya. Green ini kadang-kadang mengantisipasi hal-hal yang mungkin ya lama-kelamaan jadi nggak efisien juga sebenarnya. Karena kita harus mengecek lagi segala macam ya. Sebenarnya kita kalau pakai green murni saja udah cukup ya. Oke, ini satu contoh reversible di sini karena kita mengeksepsikan dan menggunakan cut. Jadi kita juga bisa mencegah backtrack berlanjut ke execution kedua apabila kita salah ataupun terbalik menuliskan.
Oke ya, ini tadi udah kita jelaskan ya, ini warning tadi ya, jadi hati-hati dan ingat untuk retract, assert dan segala macamnya tadi berbeda ya. Sudah kita ingatkan tadi kalau Anda menggunakan dynamic programming itu hanya bisa berlaku di dynamic programming ya, assert, retract ya. Dan kalau Anda menggunakan static programming, katakanlah Anda sudah meload sejumlah fakta ataupun rules dari file yang Anda tulis sebelumnya secara statik, Anda nggak bisa meretract ya. Jadi Anda nggak bisa meretract predikat-predikat tersebut ya. Jadi memang beda ya. Hanya berlaku retract assert ini untuk dynamic ya. Jadi kalau Anda mengassert, Anda bisa meretract. Tapi Anda loading itu Anda nggak bisa retract ya. Jadi hati-hati penggunaannya. Kalau ada satu dan hal keanehan muncul ya mungkin Anda bisa berpikir bahwa oh, ini mungkin saya masukkan secara dinamik, oh ini mungkin saya loading secara statik dan seterusnya. Ya, okay. Oke, yang berikutnya ya teori yang terkait dengan collecting solution. Ya, oke. Ini bagaimana kita bisa mengkonsolidasikan hasil query kita dengan menggunakan list ya. Kita tahu ya, untuk satu contoh yang ini aja misalnya. Kita tahu bahwa ya, ini contoh yang mungkin sudah kita pernah jelaskan ya, contoh descendant. Ada child, ada descent. Kalau Anda jalankan descent Martha X seperti ini, hasilnya Charlotte, Caroline, Laura, Rose ya, muncul satu persatu seperti ini. Ini kan agak sedikit sulit ya. Katakanlah saya ingin mendapatkan informasi berapa sih desainnya dari Martha ya. Ya kalau hanya seperti ini query-nya ya iya kalau hitung manual seperti ini ya bisa lah ya. Tapi kita nggak mau ya. Ya kita maunya sih dipaketkan dulu data kemudian kita hitung. Katakanlah saya ingin mempaketkan data ini ke dalam sebuah list dan nanti listnya kita bisa hitung lengthnya berapa ya. Jadi kita dapat informasi 4 ya. Nah, ini kita akan belajar dan ada beberapa predikat nanti yang bisa kita gunakan untuk memaketkan ya data ini ya. Oke, ini yang disebut dengan collecting solution dan kita punya di sini ada 3 built-in predicates. Anda sudah bisa pakai ya karena sudah predicate-nya sudah disediakan oleh Forlog. Yaitu find all, back off, dan set off ya. Ada beberapa sedikit perbedaan, ada yang di find all ada tapi di back off tidak ada, sebaliknya juga demikian ya. Oke, intinya adalah bagaimana kita memaketkan data ya dan kita memasukkannya ke dalam list tadi ya, kira-kira seperti itu. Sekarang kita masuk dulu ke find all. Nah, find all ini adalah satu cara kita ataupun komen kita yang memungkinkan kita menyimpan ya ataupun mengumpulkan, mengkoleksikan ya hasil query kita dalam sebuah list. Oke, ada OGL di sini. L ini adalah list yang akan diproduce dan berisi dari apa yang akan kita kumpulkan ya. Apa yang kita kumpulkan itu adalah O ya. List L itu adalah list dari objek O yang memenuhi goal G, kriteria G ya. Always succeeds. Kalau memang tidak terpenuhi kriterianya akan muncul list kosong ya kira-kira. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Find all. Saya ingin membuat sebuah list L ya, yang isinya itu adalah X. Di mana X ini memenuhi kriteria desain Martha X. Oke ya. Jadi ya ini tadi udah kita jelaskan ya contohnya ya. Ini contohnya ya ini tadi ya. Dan kita tahu solusinya itu adalah Charlotte, Caroline, Laura, Rose. Dan sekarang dengan find all ini, kita bisa memasukkan ya, semua X tadi yang memenuhi desain Martha tadi ke dalam sebuah list yang namanya L. Jadi Anda bisa lihat list ini sekarang berisi Charlotte, Caroline, Laura, Rose. Jelas ini lebih enak ya. Dan kalau Anda menghitung berapa sih desain dari Martha ya sudah pakai aja predikat length, kemudian masukkan argumennya yaitu L dan X ataupun Y atau Z ataupun apapun lah ya. Satu variabel yang merepresentasikan panjang ataupun length dari list tadi ya. Dapat ya contohnya di sini adalah 4 ya kira-kira. Nah, ini akan lebih enak sekali ya ketimbang kita menghitung ya potongan ketengan seperti itu manual lagi ya. Ini nggak ada lagi yang bisa kita lakukan secara otomatis ya apabila kita udah ketengan seperti itu. Nah, ini ya bisa kita sandingkan dengan ya string manipulation seperti ini. Saya tambahkan misalnya f.2 ya. Tanda bahwa saya ingin memberi tagging lah ya bahwa mereka ini adalah female misalnya ya f.2 seperti ini, maka saya bisa membuat f
titik, kemudian Charlotte, Caroline, Laura, Rose seperti ini. Ya, tambahkan saja di sini ya. Atau untuk contoh yang berikutnya, contoh yang mungkin tidak ada jawabannya ya. Oke, kita lihat Rose X. Rose itu nggak ada ya di sebelah kiri, artinya sebagai argumen pertama, sehingga jawabannya tidak ada ya, list kosong. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwa kalau ya X tidak memenuhi kriteria goal dari desain Rose X di sini, maka list ini akan mesti list kosong saja ya. Dan kita juga bisa melakukan semacam manipulasi data secara misalnya Anda ingin masukkan atribut tertentu ya, huruf D saja misalnya, untuk semua entry yang mungkin. Jadi kita masukkan di sini bukan X-nya, tapi D, maka akan masuk sini D 4 kali ya. Jadi setiap kali X ini memenuhi kriteria desain Martha X, maka D akan masuk. Karena ada 4 kali muncul ya, maka ada 4D sih. Dan ini sekali lagi ya, ada semacam keluasan ya, fleksibilitas bagi kita untuk memasukkan apa yang ingin kita masukkan ke L. Jadi tidak hanya murni main Charlotte, Caroline, Rose saja, tapi apapun listingnya ataupun stringnya akan kita masukkan, kita bisa kelola ya. Oke, kemudian saya juga bisa memasukkan kombinasi. Nah, kalau tadi kita lihat Martha X ya, Martha ini sudah diatomkan ya, sudah di-fix ya, sudah definitif. X ini yang akan menjadi variabel ya. Ini sekarang kita main dengan variabel-variabel ya, mod C di sini ya. Mod yang C di sini adalah mother-nya dengan child-nya di sini. Nah, ini kalau kita jalankan dan saya hanya ingin memasukkan child-nya saja, maka child-nya ini akan masuk ya seperti ini. Nah, kita lihat ya bahwa kombinasi mod child di sini cukup banyak ya. Katakanlah Martha. Martha itu nanti sebagai mother atau sebagai induk nanti punya desain Charlotte, Caroline, Laura, Rose ya. Jadi Anda bisa lihat di sini kenapa kok Charlotte, Caroline, Laura, Rose itu adalah child, dan modnya itu induknya itu adalah Martha. Rose, Caroline, bukan di sini. Caroline, Laura, Rose ya. Ini adalah child, semua child yang induknya adalah Charlotte. Laura, Rose adalah semua child yang modnya atau induknya Caroline, dan Rose yang terakhir ini adalah child dari mother atau induknya Laura. Jadi Anda bisa lihat semua child hasil dari kombinasi mod child di sini akan dimasukkan ke dalam L. Tentunya kalau Anda coba misalnya mod titik 2C di situ, nanti akan ada semacam kombinasi ya. Anda bisa mencoba lah ya kira-kira. Oke, jadi ini satu cara kita dengan lebih luwes memasukkan, mengkombinasikan, memaketkan ya, mengatur apa yang kita inginkan ya secara string lah ya, dari aspek stringnya ya kira. Nah, ada find all, ada juga back off. Back off sesuai dengan namanya. Ini kalau Anda lihat back off, ini memang ada kantongnya Pak ya, semacam kantongan ya, pengantongan seperti itu ya. O-nya sama, G-nya sama, L-nya sama juga, tapi contohnya kalau kita lihat ya, contoh terakhir ya, misalnya C di sini, desain mode C, L di sini. Nah, kalau pakai back off, ya ini akan dipisah-pisahkan ya, berdasarkan siapa mode-nya. Maka L-nya adalah semua anak dari mode, ya itu adalah Caroline ya. Kita tadi sudah bahas ya, Caroline itu punya keturunan Laura dan Rose. Maka untuk mode sama dengan Caroline, maka L-nya Laura, Rose. Mode Charlotte, Caroline, Laura, Rose, dan seterusnya. Yang terakhir untuk mode-nya sama dengan Martha, L-nya adalah seperti. Nah, ini satu dan lain hal bisa juga kita pakai untuk memisahkan ya induk dan anaknya seperti ini. Ya, ini juga bergantung kebutuhan ya. Dan kalau kita lihat memang inilah back off-nya ya. Tasnya dari the back of Martha ya, dari Caroline itu adalah Laura. Jadi maka ada back off di sini dengan asumsi bahwa kita memisahkan berkantong-kantongnya berdasar induk-induknya seperti ini. Dan ini kita juga bisa membuat supaya hasilnya sama dengan yang kita temukan tadi di find all dengan menggunakan head ya. Jadi Anda bisa lihat di sini kalau Anda gabungkan mode-nya dengan descent menggunakan head, hasilnya akan bisa lihat ya sama dengan find all ya. Tanda bahwa kita kembali concatenate ya ataupun menempelkan lagi semua child tanpa kita memisahkan back off kan mode ataupun mother-nya masing-masing, seperti halnya dengan contoh back off tadi di sini.
Ya, ini kembali lagi ya. Artinya ya sangat fleksibel juga. Di sini kita bisa men-set hasilnya seperti ini. Dan ada back off, juga ada set off. Ya, ini mirip-mirip dengan back off. Bedanya adalah dalam set off kita meremove duplikasi dan juga kita mensort hasilnya. Ya, meremove duplikasi. Kalau kita lihat tadi ya seperti Caroline, Laura, Rose ini muncul lebih dari 2 kali ya, 2 kali atau lebih lah ya. Nah, kalau Anda pakai set off dan memang Anda memang tidak menginginkan duplikasi, Anda bisa menggunakan set off ya. Hasilnya sama saja ya. Kalau misalnya kita pakai back off tadi hasilnya seperti ini. Tapi kalau Anda pakai set off ya hasilnya ya kira-kira seperti ini. Ya, Caroline hanya muncul sekali, Laura hanya muncul sekali, Rose juga hanya muncul sekali. Charlotte hanya muncul sekali karena memang ini Charlotte hanya sekali ya. Dan satu lagi ini urut abjad ya. Anda bisa lihat ya. Kalau kita lihat Caroline dulu baru Charlotte ya. CA CH. Jadi abjadnya itu CA dulu ya secara abjad ya. Ini beda ya. Kalau kita lihat ini Charlotte dulu nih yang keluar ya. CH baru CA ya. Tanda bahwa ini akan disort sesuai abjad ya. Nah, ini ya gambaran bagaimana kita bisa memaketkan data-data kita menjadi sebuah list dengan cara menggunakan set off untuk menghilangkan duplikasi dan juga untuk mensort sesuai dengan abjadnya. Oke, kemudian Oke, ya ini ya bagian akhir dari kuliah kita hari ini. Ya, ini kira-kira ya. Jadi gambarannya demikian untuk database dan ya mungkin sebelum saya akhiri mungkin silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Ya, sebentar. Oke, kalau tidak ada mungkin saya siapkan dulu saja absensinya. Hmm. Database. Solution. Oke, kasus kemudian tadi bahas. Oke, saya minta salah satu dari Anda bisa bantu saya untuk verifikasi. Ya, sini siapa? Howard. Howard ada Howard. Oh, oke, nggak respon. Siapa mungkin bisa salah satu dari Anda bisa bantu saya sedikit? Oh, Nathan. Oke, oke, saya approve ya sebentar. Oke, Nathan. Saya buat saja dulu masukkan saja apa namanya mail Anda ya. Nathan. Mungkin oke, ini passwordnya silakan Anda isi dan oke, Nathan silakan. Ya. Oke, ya saya save sebentar ya. Oke, terima kasih Nathan, terima kasih juga yang lain, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di hari Sabtu mendatang ya. Jadi ingat Rabu besok libur ya, tidak ada kuliah pilkada. Silakan ke daerah masing-masing untuk coblos dan ketemu lagi kita di jam 2 Sabtu minggu depan. Oke, terima kasih untuk kehadiran Anda hari ini. Salam sehat dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ciao. Selamat weekend Kasih, juga. Pak. Thank you, Terima terima kasih, kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. terima kasih.